Halo bro, ketemu lagi dengan channel YouTube Arif.com. Nah, kali ini saya diundang sama PT Astra Undang Motor untuk menghadiri bedah teknologi dari mesin 160 cc-nya seperti yang ditanamkan di motor ADB 160, PCX 160, dan Vario 160. Sebenarnya sih motornya udah dirilis sudah lama ya, cuman baru kali ini HM memberikan pencerahan kepada kita semua tentang teknologi apa saja sih yang ditanamkan di dalam mesin 160 cc ESP Plus. Nah, ini dia. Untuk lebih detailnya lanjut kita bongkar nih detail engine cutting yang ada di samping saya ini. Oke, Oke, di depan saya ini udah ada satu engine cutting. Ini mesinnya mesin apa ya? PCX 160 sama ADV 160 kan sama ya. Nggak ada perbedaan, basicnya sama. Basic mesinnya sama. Untuk di Vario 160 pun sebenarnya sama, hanya ada sedikit perbedaan di bagian kalau dengan antara PCX 160, ADP 160, dan Vario 160 itu hanya bedanya di bagian CVT, kemudian di dalam gear rasio yang ada di gearbox. Cuma beda jumlah gigi rasionya aja. Kemudian di bagian CVT juga hanya bedanya itu di bagian bobot seperti di bobot roller, kemudian per CVT-nya. Selebihnya mesin itu tetap sama, tidak ada perbedaan. Kita lihat satu persatu dulu. Untuk di bagian CVT dulu ya, yang lebih gampang. Oke, sekarang kita lihat bagian CVT-nya. Bagian CVT kalau dibandingkan dengan mesinnya PCX 150 atau Vario 150 itu udah beda. Bagian puli depan itu diameternya lebih besar, kemudian sekarang juga ditanam memakai fan bell tipe double cook. Fan bell tipe double cook apa sih? Fan bell double cook itu coba. Oke, di sini ada yang sudah dipretelin. Ini adalah jenis fan bell double cook. Jadi fan bell double cook itu secara dilihat atas bawah itu ada garis-garisnya ya. Nih, atas bawah. Beda dengan fan bell yang tipe biasa, yang di bagian atasnya ini rata, kemudian di bagian dalamnya itu yang bergelombang. Nah, kalau untuk yang tipe double cook itu atas bawahnya sama-sama bergelombang. Kelebihannya, fan bell ini lebih elastis. Karena lebih elastis, maka fan bell ini jadi lebih awet dan gesekannya pun jadi lebih rendah, gesekan. Ujung-ujungnya sih sebenarnya kalau pakai fan bell yang double cook gini juga dia bisa mengurangi gerdek, karena daya rekatnya daya rekatnya itu lebih dibandingkan yang versi fan bell tipe biasa. Ini untuk rumah rollernya. Ini rumah rollernya rumah roller kipas roller ini pun beda sekarang. Ini pakai kode K1Z ya untuk kipas rollernya. Kemudian rumah rollernya, ini rumah roller juga beda dibandingkan yang versi 150 ya. Lalu untuk roller ini memakai bobot 19 gram. Bentuknya pun beda. Sekarang bentuknya beda. Kalau yang sebelumnya bentuk rollernya kan tengahnya bolong. Nah, kalau yang ini itu udah tertutup sebelahnya. Yang bolong cuma sebelahnya aja. Nah, ini untuk tipe rollernya. Kemudian untuk mangkok koplingnya pun sekarang sebenarnya diameter mangkok gandanya itu sama. Cuman ketebalannya itu yang sekarang beda. Jadi bobotnya sekarang lebih berat lagi dibandingkan versi yang sebelumnya. Kemudian untuk kampas gandanya puli belakang itu sebenarnya sama aja untuk versi yang 150 sama dengan versi 160, cuma beda di pernya aja ya. Per CVT-nya yang tengah itu beda. Ini untuk puli belakangnya. Kemudian untuk di bagian mesinnya. Oke, kita lihat di bagian mesinnya. Untuk di bagian mesin kita lihat dulu di paling ujung dulu, yaitu filter udara. Nah, ini dia. Filter udara itu desainnya juga udah beda. Kita lihat di sini. Filter udaranya
ini chambernya ini udah berubah. Filter udaranya masuk dari sini. Udara masuk dari sini, kemudian masuk di ruang box tutup filter udaranya, lalu dimasukkan ke bagian ruang ruang filter udara. Nah, di ruang filter udaranya itu sekarang itu dikasih semacam penutup yang berbentuk chamber gini ya. Nah, ini fungsinya agar udara yang masuk ke ruang box filter ini itu lebih fokus masuk ke bagian filter udara yang ke udara tersebut kemudian difilter masuk ke bagian di sini. Jadi di sini kelihatan banget ya. Kalau yang versi dulu sebelumnya itu nggak ada chamber kayak ginian, nggak ada. Nah sekarang itu dikasih karena biar lebih fokus udara masuk ke bagian box filter udara. Nah nih tujuannya udah pasti udara lebih cepat masuk ke bagian ruang bakar, melewati ke throttle body, baru ke ruang bakar itu biar lebih cepat, lebih maksimal, lebih besar. Itu. Bisa kita lihat bagian nih throttle body-nya. Bagian throttle body udah tentu beda dengan versi yang sebelumnya ya. Tentu beda, diameternya saya lupa. Diameter nanti coba saya tulis di sini ya, diameter venturinya. Kemudian injektor tentu sudah berubah menyesuaikan dengan debit bahan bakar yang dimasukkan di ruang bakarnya. Kemudian teknologi baru yang disebut dengan ESP Plus. Nah, ini dia. Salah satu teknologi ESP Plus yang ada. Kalau sebelumnya kan ESP aja ya. Nah, sekarang ESP Plus. ESP Plus itu salah satu teknologinya yang terbaru itu adalah nih bagian klepnya, 4 klep. Sekarang memakai 4 klep. Jadi ketika memakai 4 klep ini kelebihannya jelas untuk pemasukan bahan bakar jadi lebih banyak. Kemudian pada saat ketika bahan bakar sudah dipadatkan, terkompresi, dibakar, lalu kemudian dibuang. Nah, pas pada proses pembuangan juga jadi lebih cepat karena memakai 2 lubang klep. Nih, bisa dilihat ini untuk klepnya. Nah, ini memakai 4 klep. Ya, ini klep intake, kemudian ini adalah klep exhaust-nya. Ini bisa dilihat. Oke. Untuk klepnya ini, untuk rocker arm-nya, ini memakai tipe roller rocker arm. Tipe roller rocker arm ini sebenarnya udah dipakai juga di PCX sebelumnya ya, sama ya. Kemudian motor ini memakai 1 knock as, alias yang sering kita sebut sebagai SOHC. Jadi saat memakai satu knock as aja. Kemudian kita lihat sekarang bagian turun ke bawah, bagian pistonnya. Nah, ini di bagian pistonnya ini sekarang jadi jauh lebih ringan karena dimensinya, kalau yang sekarang itu diameternya kan 60 mili ya, 60 mili, kemudian untuk bornya itu 55,5 mili. Untuk pistonnya itu sekarang bahannya udah berbeda, jadi dia udah lebih ringan karena salah satunya adalah, sebentar saya cari pistonnya, tadi udah ada yang dibongkar. Sebentar. Nah, ini dia. Nih pistonnya. Ini kondisi pistonnya. Kita lihat. Nah, untuk pinnya itu memakai pin diameter 14. Sama untuk diameter pinnya. Cuman panjangnya itu beda. Untuk yang sekarang itu lebih pendek. Kenapa? Kenapa lebih pendek? Karena untuk mengurangi bobot dari piston ini. Kalau bobotnya jadi lebih enteng, untuk menaikkan powernya juga lebih mudah. Tuh, ini untuk pistonnya yang sekarang memiliki kompresi 12 dibanding 1. Ini kondisi pistonnya. Oke, ini diameternya 60 mili ya, 60 mili. Lalu motor ini yang disebut selain, kalau tadi kan
teknologi ESP Plus-nya itu ada di 4 klepnya ini ya. Nah, ini salah satunya. Kemudian yang kedua adalah teknologi ESP Plus itu ada di bagian jet oil. Nah, ini kalau kita lihat jet oil-nya itu ada di sini. Nah, kelihatan nggak nih? Nah, ini jet oil. Jet oil ini fungsinya, jadi fungsinya ini adalah menyemprotkan oli. Jadi jet oil ini berfungsi untuk menyemprotkan oli ke bagian dinding silinder yang bergesekan dengan piston. Nah, kalau untuk penampakannya yang lebih jelas, itu di sini. Nah, di sini nih, ini dia. Ini namanya jet oil atau oli jet, oli bertekanan. Bentuknya letter U gini ya. Nih, bentuknya letter U. Jadi, ini jet oil ini dia terhubung dengan pompa oli. Pompa olinya itu di sebelah di sini ya. Ini pompa olinya. Kemudian pompa olinya itu ada di yang crankcase sebelah kiri pompa olinya. Sebentar. Nah, terhubung dari pompa oli, kemudian oli masuk ke jet oil ini disemprotkan ke dinding silinder atau ke piston di sini. Jadi dia nyemprot ke depan gitu. Nyemprot ke depan tujuannya adalah untuk mendinginkan piston. Karena kan kompresi 12:1 itu mesin jadi efeknya kan jadi lebih cepat panas ya. Nah, menjaga suhu ideal, maka dibuatlah jet oil untuk pelumasan di bagian piston dan dinding silinder. Nah, kemudian teknologi ESP Plus lainnya adalah di bagian crankshaft alias karkas. Jadi untuk karkas di sini, ini sekarang memakai bearing yang berbeda. Tipenya itu memakai tipe, kalau orang bengkel lebih sering nyebutnya sebagai bearing bambu. Nah, ini dia penampakannya. Nih, bearing bambu. Nih. Nah, jadi berbeda dengan lahar kerkas atau bearing kerkas biasanya yang berupa bulat gitu ya, bulat. Nah, ini dia. Nih, kalau ini kan bulat gitu ya, bulat. Nah, kalau yang ini memakai tipe yang bearing bambu. Nih, untuk kelebihan dari bearing bambu ini, tipe bearing bambu ini noise-nya atau suaranya itu jadi jauh lebih berkurang. Kemudian selain noise juga getaran. Nah, kelebihan dari bearing ini adalah getarannya jadi lebih minim getaran. Ini dia teknologi ESP Plus yang lain yang ada di motor PCX 160, Vario 160, dan ADV 160. Ini adalah bearing bambunya ini, bearing bambu. Ini penampakannya kalau udah terpasang di kerkasnya tuh ini bearing bambunya. Ini adalah salah satu teknologi ESP Plus yang ada di mesin 160 punya Honda. Kemudian motor ini selain di teknologi kelebihan yang ada di bearing yang di karkasnya. Nah, ini sekarang kita lihat yang paling beda sekarang adalah di bagian tensionernya. Tensioner ini sekarang udah tidak memakai tensioner biasa yang memakai pegas per, tapi tensionernya ini sekarang memakai hidrolik. Nah, memakai hidrolik. Tensioner ini bekerja mengandalkan tekanan oli yang ada di bagian mesin. Jadi ini ada pernya, tetap ada per, cuman lebih ke untuk tekanan menekan gate stoppernya ini, itu lebih lebih
mengandalkan ke tekanan hidrolik yang dihasilkan oleh jalur oli mesin yang disalurkan ke bagian tensioner ini. Bentuknya itu seperti ini. Ini tensioner. Nah, ini dia. Nih tensionernya. Jadi lebih simpel lah. Kalau kita lihat itu simpel. Ini tutup di tensionernya, kemudian ini adalah tonjokannya. Ini tonjokan yang menekan ke bagian gate stopper. Kalau ini posisi terbalik, nah ini kondisi tensionernya, ini kondisi menekan ya. Nah, ini bisa ditekan. Nah, naik turun tekanan dari tensioner tipe hidrolik yang ada di Matic 160 cc ini adalah dia memakai tekanan dari oli. Jadi oli disalurkan ke dalam bagian tensioner sini, lewat di sini ada jalur olinya. Di sini ada jalur olinya. Kita lihat, kita bongkar dulu. Nah, di sini ada jalur oli. Di sini jalur oli. Ini oli ini di sini dulu. Oke, kita lihat biar lebih gampang ya. Ini ada jalur oli. Oli ini berasal dari pompa oli. Pompa oli masuk, olinya lewat sini naik ke atas, kemudian masuk ke sini. Masuk ke sini, di sini ada lubang kecil nih. Lubang kecil. Nah, ini dia. Ini ada lubang kecil. Oli ini akan masuk ke lubang kecil ini, masuk ke dalam tengah sini. Nah, makanya jadi tensionernya bisa memiliki tekanan dari oli yang mengalir tersebut. Semakin tinggi RPM, putaran semakin tinggi, maka pompa oli akan memompa oli juga semakin cepat juga. Nah, hal itu mendasari dari tekanan tensioner yang tekanannya semakin kuat juga. Jadi RPM semakin tinggi, tekanan olinya semakin tinggi juga. Akhirnya tekanan yang ada di tensioner jadi semakin lebih kuat. Gitu. Ini teknologi tensioner hidrolik yang ada di PCX 160. Oke, sekarang untuk di bagian radiatornya masih, kalau kita lihat masih sama ya. Cuma di covernya itu sekarang beda. Di bagian cover itu kelihatan ini siripnya itu masuk ke dalam. Kalau dilihat dari samping gini, nah ini siripnya itu masuk ke dalam dari luar, dia dibelokkan ke dalam. Tujuannya agar pada saat kita naik motor, pada saat motor berjalan, udara itu lebih mudah untuk masuk ke bagian kisi-kisi radiator, sehingga pendinginannya itu jadi lebih maksimal. Meskipun di sini sudah ada kipasnya, tetapi untuk lebih memaksimalkan pendinginan itu dibuatlah sirip-sirip yang condong miring gini agar pendinginan di radiatornya itu jadi lebih maksimal lagi. Nah, kemudian kita lihat di bagian knalpotnya, chamber knalpot lekukannya bisa kita lihat. Nah, lekukannya lihat masuk sini, kemudian masuk dari mesin, buang ke belakang. Jadi di sini ada dua ruang kan, di tengah-tengahnya ada sekat, dibuang ke belakang, dibalikin ke depan, dibalikin ke belakang lagi. Ini untuk di chamber knalpotnya. Kemudian satu lagi teknologi yang untuk pendinginan di bagian mesinnya PCX 160 selain radiator tadi ya. Jadi untuk di dalam ruang mesin ketika mesin bekerja itu kan terjadi panas. Di dalam mesin ini kan terjadi panas. Nah, panas tersebut akan menghasilkan tekanan udara juga. Nah, udara tersebut itu tentu harus dibuang biar kondisi mesin itu suhunya tetap stabil ya. Nah, suhu yang panas tersebut dibuang. Dibuangnya kalau biasanya kan lewat di sini, nah lubang di sini ya. Nah, ini kan lubang pernapasan juga nih buat buang suhu udara yang terlalu panas. Nah, kalau di PCX 160, HDP 60 itu
itu ada dua. Selain di atas sini, yang seperti yang di Vario itu juga sama ya, Vario 125, Vario 150, itu kan ada lubang pembuangan perampasannya di sini. Nah, kalau yang di mesin 160 ini double. Double-nya ada di bagian atas sini. Nah, ini yang udah kebelah. Nah, jadi ruangan di sini, di mesin sini ketika panas itu kan menghasilkan udara. Nah, ini akan udaranya itu disalurkan ke lubang sini nih. Ini ada pipa ini. Nah, udara di sini masuk ke sini. Kemudian ada jalur khusus. Nah, ini masuk ke sini ya. Ada jalur khusus, dia dimasukin ke bagian blok silindernya. Ke bagian blok silinder. Akan dimasukkan ke bagian lubang blok silinder. Di sini juga ada lubang lagi, dia masuk ke sini. Nah, lewat masuk ke sini nih, yang ada di pinnya sini, kemudian udara disalurkan ke bagian silinder head sini. Ke bagian silinder head sini. Nah, lewat sinilah udara yang di bagian ruang mesin yang dikerkas itu dibuang ke bagian head. Nah, setelah itu yang di head baru udah dibuang ke lewat lubang yang sini. Itu. Jadi itu salah satu teknologi yang ada di Matic-nya 160-nya Honda. Jadi ini penjelasan singkat mengenai motor ESP Plus-nya dari Vario 160, PCX 160, dan ADV 160. Jadi inilah penjelasan singkatnya ya. Semoga bisa membantu kalian yang ingin mengetahui jeroannya dari mesin 160-nya punya Honda yang sekarang udah memakai teknologi ESP Plus. Ya, cukup sekian. Jangan lupa pantengin terus video dari arifson.com. Terima kasih.